Shalom buat kita semua. Kali ini kita bertemu kembali di dalam pelajaran agama kita ya. Nah, sebelum kita akan memulai pelajaran, kita harus berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu saat ini karena pertolongan-Mu bagi kami yang senantiasa ada. Tuhan, kami boleh bersama-sama kembali di dalam pelajaran agama kami. Biarlah kami boleh memahami akan janji-Mu di dalam kehidupan kami. Pimpin kami sebagai guru, pimpin setiap anak-anak yang mengikuti pelajaran ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah menyerahkan pelajaran kami ini. Amin. Ya, amin ya. Siap. Belajar sebentar ya. Nah, hari ini judul pelajaran kita, janji Tuhan untuk diriku. Janji Tuhan untuk diriku. Jadi rupanya Tuhan punya janji ya untuk Ibu Samsinar, juga untuk anak-anak. Siapa yang tahu apa itu janji? Nah, janji itu adalah sesuatu yang disampaikan dan akan dilakukan. Dan janji ini biasanya menyenangkan hati. Nah, siapa yang pernah berjanji sama kamu? Mungkin papa atau mama? Apa yang biasa dijanjikan? Hadiah ya. Misalnya dijanjikan akan dibelikan sepeda kalau kamu nilainya bagus. Kalau nanti kamu jadi anak yang baik, nanti akan dihadiahi sesuatu hadiah. Itu adalah janji. Nah, kalau janji papa dan mama ditepati namanya, dilaksanakan, dilakukan oleh papa mama, senang sekali ya. Senang ya. Nah, ternyata bukan hanya papa dan mama yang membuat janji untuk anak-anak, tapi Tuhan juga memberikan janji untuk anak-anak, termasuk untuk semua orang yang percaya. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Janji apa ya yang Tuhan berikan kepada kita, orang-orang yang percaya? Nah, sebelum kepada janji itu, ada satu lagu yang kalian pastinya sudah tahu, yaitu tentang lagu Pelangi. Siapa yang sudah tahu lagu ini? Iya, udah tahu. Pelangi, pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi, pelangi, ciptaan Tuhan. Wow, ada apa ya pelangi dengan janji Tuhan? Apa hubungannya ya pelangi dengan janji Tuhan? Nah, ternyata kisah ini ditulis di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6, pasal yang ke-7, kisah tentang Nuh. Sudah tahu ceritanya tentang Nuh? Ya, Nuh itu adalah seorang yang saleh. Saleh itu artinya apa ya? Seorang yang taat dan percaya kepada Allah. Nuh beserta istri dan anak-anaknya, hanya ada satu keluarga yang hidup taat kepada Tuhan pada zaman Nuh. Selainnya, orang-orang yang hidup bersama Nuh pada zaman itu hidup melakukan dosa, hidup di dalam kejahatan. Misalnya apa ya? Kejahatannya berkata-kata kasar, berlaku kasar, bertindak kasar, tidak percaya kepada Tuhan Allah, malas beribadah, malas memberi, tidak mau mengasihi, dan lain sebagainya. Tetapi Nuh dan keluarganya melakukan semua apa yang diperintahkan oleh Tuhan Allah. Nah, karena manusia pada zaman Nuh berdosa, maka Allah menghukum manusia itu dengan apa? Air bah. Air yang sangat besar memenuhi bumi ini, sehingga semua makhluk tidak ada yang dapat selamat. Semuanya mati, kecuali siapa? Nuh, istrinya, 3 anaknya, 3 menantunya, dan bersama-sama binatang-binatang yang Tuhan suruh untuk masuk, sepasang-sepasang yang disuruh oleh Tuhan. Masuk ke mana? Ke dalam perahu. Ya, jadi Tuhan Allah menyuruh Nuh membuatkan satu bahtera yang besar supaya
mereka selamat. Nah, anak-anak, setelah air bah itu surut, kemudian Nuh dan keluarganya dan binatang-binatang keluar dari bahtera, lalu Nuh mempersembahkan apa? Korban syukur kepada Tuhan. Lalu Tuhan membuat satu janji di dalam Kejadian pasal yang ke-9 ayat 11 bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan menghukum makhluk hidup yang ada di bumi ini dengan air bah lagi. Nah, itu janji Allah kepada manusia. Artinya bahwa Tuhan akan memelihara kehidupan manusia. Wah, luar biasa ya Tuhan ya. Kenapa Tuhan berjanji seperti itu? Karena Tuhan kita itu adalah Allah yang baik, Allah yang mengampuni. Nah, bukan hanya Nuh saja yang diberi janji, dan janji itu juga ada bagi kita sampai saat ini untuk setiap orang yang percaya, untuk anak-anak juga. Artinya bahwa Allah juga akan memelihara kehidupan anak-anak. Amin. Nah, Yosua ketika dia akan menggantikan kepemimpinan Musa yang akan memimpin bangsa Israel menuju tanah Kanaan, Yosua menjadi pemimpinnya, dan Allah berfirman bahwa Allah akan menyertai, Allah akan melindungi Yosua di dalam memimpin bangsa Israel. Kalau Yosua tidak apa kata firman Tuhan, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Artinya Yosua harus taat kepada Allah. Yosua harus takut kepada Tuhan. Yosua harus melakukan perintah Tuhan supaya Tuhan melindungi Yosua, supaya Tuhan memimpin Yosua, menolong Yosua di dalam memimpin bangsa Israel. Janji Tuhan adalah janji penyertaan dan berkat. Tuhan menyertai semua orang yang percaya kepadanya. Tuhan menyertai orang yang melakukan perintahnya. Tuhan memberkati pekerjaan orang yang setia kepadanya. Tuhan juga memberkati anak-anak jika anak-anak mentaati perintahnya. Bagaimana caranya kamu mentaati perintah Tuhan? Rajin berdoa, mau membaca firman Tuhan, mau beribadah, taat kepada orang tua. Nah, kalau kamu lakukan itu, janji Tuhan akan ada bagi kamu, yaitu Tuhan akan memelihara kamu. Nah, anak-anak juga akan diberi janji penyertaan dan janji masa depan yang indah. Tuhan akan memberikan apa? Tuhan akan menjamin masa depanmu. Masa depanmu tahu nggak seperti apa? Nah, apa yang kamu akan menjadi seperti apa nanti kalau sudah besar? Tidak tahu ya. Tapi Tuhan tahu. Dan Tuhan berfirman, Tuhan menjamin masa depanmu. Tuhan memberikan rancangan yang terbaik. Ya, di dalam Yesaya pasal 49 ayat 16, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Kemudian Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan mempunyai rancangan yang baik untuk kita. Nah, rancangan yang baik itu akan kita miliki kalau apa? Ya seperti Nuh dan seperti Yosua, mereka taat. Kita juga harus taat kepada Tuhan Allah, melakukan perintah Tuhan Allah. Nah, ini pelajaran kita hari ini ya. Mudah-mudahan kalian paham dan jangan pernah takut ya kan. Jangan pernah takut dengan kehidupan kita. Karena apa? Bukan karena papa dan mama ada, bukan ya. Ya memang kita bangga dengan kedua orang tua kita. Namun satu hal yang membuat kita tidak takut karena apa? Tuhan memberikan janjinya kepada kita, yaitu Tuhan akan menyertai kita. Nah, sekarang ini apa yang sering membuat kita menjadi takut? Iya, ada virus saat ini yang sedang melanda dunia, virus corona, COVID ya, COVID. Tapi janji Tuhan ini juga berlaku. Apa janji Tuhan? Tuhan akan melindungi kamu.
Tuhan akan melindungi kita, Tuhan akan menyertai kita. Tapi ingat, kalau apa? Seperti Nuh tadi, seperti Yosua, harus taat kepada Tuhan Allah. Harus taat kepada Tuhan Allah. Dengan cara apa? Rajin berdoa, mau membaca Alkitab, setia beribadah, kemudian menghormati orang tua, pasti Tuhan melindungi kita. Amin. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan yang memberikan janjinya untuk melindungi kita, menyertai kita. Menyertai artinya apa? Menjaga, melindungi, memberkati kita, menolong kita. Itu janji Tuhan bagi kita. Nah, anak-anak, itu pelajaran kita hari ini. Untuk tugasnya, coba nanti anak-anak akan menggambar pelangi. Pelangi itu ada berapa warna? Ya, ada 7. Gambar pelangi boleh diwarna. Kemudian nanti di bawahnya boleh dituliskan isi dari kitab Kejadian 9 ayat yang ke-11. Paham ya, ini tugasnya ya? Sekali lagi, tugasnya menggambar pelangi, bisa diwarnai, kemudian menulis isi dari kitab Kejadian 9 ayat yang ke-11. Ya, oke. Ini tugasnya. Selamat mengerjakan tugas. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita dan menyertai kita. Percaya bahwa janjinya ya dan amin untuk kita semua anak-anaknya yang percaya kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa menutup pelajaran kita pada saat ini. Tuhan, terima kasih untuk janji-Mu kepada kami, anak-anak-Mu yang percaya kepadamu. Biarlah kami boleh terus ada dalam perlindungan Tuhan. Biarlah kami boleh terus ada di dalam berkat Tuhan, pertolongan Tuhan. Karena kami memerlukan Tuhan. Berkati setiap anak-anak, berkati setiap orang tua, berkati sekolah kami ya Tuhan. Lindungi kami dari segala mara bahaya. Terima kasih untuk pelajaran hari ini. Tuhan begitu mengasihi kami. Berikan kami terus semangat. Berikan terus keberanian untuk anak-anak, untuk mereka boleh terus bertumbuh. Meskipun kami tidak bertemu ya Tuhan di dalam belajar secara tatap muka, tapi kami percaya Tuhan menyertai setiap anak-anak dimanapun mereka berada. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin.